Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Trinitatis yang kedua ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian tertulis, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada bangsa Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita menyambut dengan nyanyian. Yesus beri aku mati yang mendapat kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini kembali datang beribadah di GKPA Binjai ini. Setelah 1 minggu kita melewati tugas pengabdian kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada banyak hal yang telah kita terima, baik suka maupun duka. Tapi sejenak kita beristirahat, hendak mendengar firman Tuhan yang menjadi bekal iman kita memasuki minggu-minggu yang baru ke hari depan. Pada minggu kedua setelah Trinitatis ini kita akan membahas tema setia melakukan firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Sebelum saya urai khotbah ini, saya tadi terkesan dengan Napo Sebulung sudah ada melakukan kegiatan, aktivitas atau kor pujian di GKPA Binjai. Ini sebuah perkembangan, sebuah kemajuan yang perlu diteruskan sehingga nanti Napo Sebulung GKPA Binjai ini bisa ambil bagian terus dalam pelayanan. Nah, sudah tampak keunggulan GKPA Binjai dari Napo Sebulung. Ini luar biasa. Karena itu semangat terus Napo Sebulung, tingkatkan sehingga nanti kalian bisa menjadi penerus GKPA di tahun atau di masa yang akan datang. Pada tahun 2031 bonus demografi pemimpin di negara ini adalah para pemuda.
dan termasuk di gereja. Karena pada tahun 2031 nanti yang paling banyak di dunia termasuk di Indonesia ialah pemuda. Jadi pemuda yang akan pemain. Jadi kita orang-orang tua akan menjadi penasehat lah bagi para pemuda. Karena itu siapkan dirimu pemuda GKPA sekarang menjadi pemimpin di masa depan. Menjadi gereja yang unggul melayani di masa depan. Jadi kalau masa muda sekarang tidak diisi dengan kegiatan yang baik, maka bonus demografi 2031 tidak milik kita. Jadi milik orang lain. Karenanya bersiaplah semua pemuda GKPA supaya kalian menjadi orang sukses di 2031. Di mana pada saat itu saya katakan Indonesia dipenuhi para pemuda. Umbahatama akan aposo bulung tahun ini daripada nama Tobang. Ini bonus demografi yang sudah dikumandangkan. Dan Jokowi juga sudah menyampaikan itu. Karena itu mari berjuang GKPA. Meraih kesempatan itu membangun tubuh Kristus di GKPA. Setia melakukan firman Tuhan. Ini minggu kedua setelah Trinitatis kita akan membahas setia melakukan firman Tuhan. Mengapa penulis Keluaran berbicara soal setia melakukan firman Tuhan? Karena ini menekankan pentingnya ketaatan dan kesetiaan bangsa Israel untuk menjalankan perintah dan hukum Allah. Jadi umat Israel diminta untuk taat, setia melakukan perintah dan hukum Allah. Perintah Allah itu ada banyak sekali. Hukum Allah pun ada banyak. Tapi yang terkenal ada hukum Dasatita, 10 hukum Allah. Ini menjadi kesimpulan dari banyaknya perintah dan hukum Allah. Ini yang menjadi perhatian dari penulis kitab Keluaran ini. Sehingga dalam teks yang kita baca tadi ada beberapa aspek bagaimana setia melakukan firman Allah yang diinginkan oleh Musa sebagai penulis kitab Keluaran ini. Yang pertama, kesetiaan sebagai tanggapan atas pembebasan. Mengapa mereka setia kepada Allah? Karena Allah Israel telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir selama 400 tahun itu dan diberi kesempatan keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, tanah Kanaan. Jadi sebagai upah atau sebagai bagian dari rasa syukur atas pembebasan itulah maka mereka harus setia kepada Allah. Itu makanya umat Israel selalu mengingat-ingat atau mewariskan cerita sejarah pembebasan itu kepada generasinya. Orang Israel tidak lupa sejarah. Mereka selalu mengingatkan anak-anak mereka, keturunan mereka bahwa Allah lah yang membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir ke tanah Kanaan. Jadi sejarah itu diulang-ulang supaya anak-anak mereka tidak kehilangan sejarah. Karena orang yang kehilangan sejarah akan kehilangan jati dirinya. Jika naposo bulung GKPA tidak tahu sejarah GKPA, maka sejatinya naposo bulung telah kehilangan jati dirinya sebagai umat GKPA. Atau lebih dalam lagi, kalau seluruh warga jemaat GKPA lupa sejarah GKPA, maka sejatinya GKPA telah kehilangan jati dirinya. Karena itulah maka kesetiaan kepada Allah yang membebaskan itu perlu diulang-ulang, diceritakan kepada generasi selanjutnya. Itu yang pertama, aspek yang kita lihat dari setia melakukan firman Tuhan. Yang kedua, peneguhan perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Jadi kalau kita setia kepada Allah,
melakukan firman Allah, maka akan terjadi peneguhan janji. Peneguhan janji antara Allah dan umat Israel. Jadi kita tidak setia, maka janji Allah hilang atau tidak berlaku. Tapi kalau kita setia, maka Allah akan mewujud nyatakan janjinya kepada kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, memeroleh janji Allah di GKPA ini, maka setialah kepadanya. Setialah kepada perintahnya, kepada hukumnya. Maka Allah akan mengingat janjinya kepada kita dan mewujud nyatakan janji itu kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, identitas khusus sebagai umat yang dipilih. Umat Israel kan dati sebagai umat yang bebal, yang tegar tengkuk, yang suka melawan Allah. Tapi dari seluruh suku di dunia ini, hanya mereka lah umat pilihan. Makanya walau mereka sedikit, hanya 6 juta, tapi mereka yang mengatur dunia ini. Yahudilah yang mengatur perekonomian dunia, politik dunia. Hanya satu orang, Mark Zuckerberg, semua media Facebook dia yang menguasai. Lalu kalau kita ingat dulu Indonesia 1998 hancur ya. Itu hanya gara-gara Soros, George Soros menghantam semua dolar. Tidak mau dia keluarkan dolar. Maka naiklah harga dolar, anjloklah perekonomian dunia. Itu satu orang Yahudi. Jadi kalau satu orang Yahudi ada di antara kita sebenarnya, maka majulah kita. Tapi untung di Indonesia ini nggak ada orang Yahudi. Nggak ada orang Yahudi di Indonesia karena dilarang datang ke Indonesia. U20 aja pun dilarang. Takut Indonesia kalau datang Yahudi ke Indonesia. Amerika maju karena siapa? Yahudi. Jerman maju karena siapa? Yahudi. Makanya takut Hitler, dibunuhnya orang Yahudi. Takut dia nanti orang Yahudi yang menguasai Jerman. Dia bunuh, Holocaust. Afrika maju karena siapa? Yahudi. India maju karena siapa? Yahudi. Hanya Indonesia yang tidak ada orang Yahudi. Kayaknya agak terlambat kita. Tapi sifat orang Yahudi mungkin banyak di kita. Tegar tengkuk, bebal. Itu banyak. Apalagi orang Batak, hijugal rukung, hijugal baut, hijugal hati-hati. Itu tradisi orang Yahudi. Tapi ya tidak ada di GKPA Binjai itu. Ya, ada ya, ada banyak. Itu yang kedua, identitas khusus sebagai umat pilihan. Kalau kita sudah menjadi umat pilihan, maka Allah akan menyedengkan telinganya kepada kita. Kalau kita baca tadi ayat ini, luar biasa ini. Kalau kita baca ya ayat 5. Kita baca dulu ayat 5 bersama-sama. 3, 2, ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa-bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Jadi engkau menjadi milik kesayangan-Ku. Jadi kalau kita ini sudah menjadi milik kesayangan Allah, jangan ragu, jangan takut. Seluruh kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan. Kalau GKPA Binjai ini sudah menjadi milik kesayangan Allah, maka kita yakin GKPA Binjai ini akan unggul melayani dalam kebersamaan. Amin. GKPA. Sebelum apa serempak ya, karena belum terbiasa. GKPA. Ya, jadi kita harus unggul melayani sebagai identitas umat pilihan Allah. GKPA itu umat pilihan Allah, maka unggullah melayani. GKPA itu umat pilihan Allah, maka menjadi ama yang unggul melayani, istri yang unggul melayani, pendeta yang unggul melayani, sintua yang unggul melayani, jemaat yang unggul melayani.
Kalau semua sudah unggul ini, nanti sudah ada napa sebelum markor, ina markor, kor ama minggu depan. Wah luar biasa ini. 2-3 orang pun gak apa-apa, pakai gitar gak apa-apa. Masuk unggul. Supaya ada isinya kaum ama panggil yang di luar sana. Beta marke kape apa? Asorak maren lehita, kita kan. Pio sada-sada. Supaya kita menjadi unggul. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesaksian bagi dunia tentang karakter Allah. Jadi kalau kita setia kepada firman Allah, maka sebenarnya kita menjadi saksi tentang karakter Allah. Allah yang setia itu akan terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Allah setia? Berarti kita harus menunjukkan setia kepada pasangan kita di rumah. Setia kepada anak-anak kita. Anak-anak setia kepada orang tuanya. Anak-anak yang sedang belajar setia, belajar keras, bekerja keras. Jangan setelah terima raport kemarin dapat nilai 5 nangis dia. Disalahkannya bapak mamanya. Salah. Atau sebagai orang tua kita nilai raport anak kita 5, kita salahkan anak kita. Salah. Yang salah itu siapa? Sama-sama. Karena kita suruh mereka belajar, kita menonton YouTube. Maka enggak nyambung. Kalau kita suruh mereka belajar, kita pun harus belajar. Ambil Alkitab, baca Alkitab, supaya dia lihat, oh bapakku, mamaku belajar. Maka dia pun rajin belajar. Ketika terima rapor dapat 10. Tapi kalau kita suruh belajar, kita nonton YouTube, akhirnya dia main TikTok. Akhirnya dia main Instagram. Tidak dapat ilmu, masuk ujian, tidak bisa jawab, terima rapor, dapat 5. Sama-sama lah. Yang disalahkan siapa? Kedua-duanya. Orang tuanya dan anaknya. Di zaman sekarang harus kita melakukan apa yang kita perintahkan. Supaya perintah itu sampai kepada orang yang kita perintah. Kalau tidak, karakter Allah itu tidak terlihat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita setia melakukan perintah Allah, maka kita menjadi saksi atas karakter Allah di mana kita ada. Itulah yang kita lihat dalam teks ini. Pertanyaan kita berikutnya ialah bagaimana cara kita supaya kita dapat melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita? Kita pulang nanti dari sini, bagaimana caraku supaya aku menjadi jemaat GKPA yang mampu melakukan firman Allah. Cara yang pertama, kita harus mampu mendengar firman Tuhan. Tidak mungkin kita setia, tidak mungkin kita taat kalau kita tidak tahu apa yang harus kita taati. Berarti supaya kita taat, supaya kita setia, dengarkanlah pengajaran, dengarkanlah firman Tuhan. Maka rajinlah ke GKPA Binjai supaya mendengar firman Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan, taatilah firman yang kita dengar itu. Lakukanlah firman yang kita dengar itu. Maka itulah cara yang pertama. Harus mampu mendengar firman Tuhan. Wah, saya tidak ke GKPA Binjai. Oke, boleh. Dari mana lagi didengar firman Tuhan? Dari YouTube ada khotbah-khotbah pendeta di situ. Boleh. Dari mana lagi? Ada Alkitab audio. Putar saja Alkitab audio itu. Sambil naik sepeda motor, pasang headset, putar Matius 1. Lalu dia bicara sambil naik sepeda motor. Kalau naik mobil, putar audio Alkitab. Sambil menyetir mobil, kedengaran firman Tuhan dibacakan. Pakai cara supaya firman itu masuk ke dalam hati kita. GKPA Medan Barat sekarang setiap pagi membuka renungan harian video YouTube. Buka saja. Baru jangan lupa like and subscribe. Kan gitu. Supaya GKPA maju. Gitu. Ini masih 1.900. Padahal jemaat GKPA 30.000. Di mana yang 30.000 itu? Punya Google account-nya itu. Mengapa tidak subscribe GKPA kita itu? Supaya unggul GKPA, jangan lupa subscribe. Tidak ada ruginya kan? Gak rugi kan kita subscribe kan? Tapi untungnya bagi GKPA banyak.
Ini yang harus kita kerjakan. Firman-Nya kita dengar, untungnya bagi GKPA ada. Kita mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan, dapat berkat Tuhan, GKPA pun dapat berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mematuhi perintahnya. Jangan hanya mendengar. Tadi Yakobus sudah dibacakan inang tadi kan. Janganlah kita hanya mendengar. Kalau hanya mendengar, kita penipu. Kalau hanya mendengar khotbah tapi tidak mau dilakukan, hanya mendengar firman tidak dilakukan, kita ini tuh penipu. Supaya jangan jadi penipu, jadilah pelaku firman. Itu dari Yakobus tadi. Jadi yang kedua yang kita lakukan supaya setia mendengar firman Tuhan ialah mampu mematuhi, melakukan perintah Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus mampu menjaga perjanjian Allah. Kalau Allah berjanji, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, aku akan memberkati anak-anakmu, jagalah perjanjian ini. Bagaimana caranya? Supaya Tuhan memberkati anak-anakku nanti kelak, maka sekarang aku mengajari dia firman Tuhan, saya menyuruh dia sekolah minggu, saya mengajari dia berdoa, saya mengajari dia membaca kitab suci, supaya apa? Nanti di masa depan, di bonus demografi itu, dia menjadi pemimpin dan orang sukses. Tidak mungkin tahun 2031 sukses kalau tidak pernah anak kita ajari baca kitab, menyanyikan lagu-lagu rohani, mendengar firman, nonsen itu. Tapi kalau anak kita, generasi GKPA menjadi generasi pemimpin masa depan, sekaranglah mengajari dia firman Tuhan. Menjaga perjanjian itu, menjaga janji Tuhan itu supaya nyata dengan usaha kerja keras kita sekarang. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita harus menjadi saksi kasih dan pembebasan. Tadi saya cerita Israel selalu menyatakan kepada anaknya pembebasan Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, terus diceritakan. Kita pun di tengah keluarga ada banyak cerita-cerita di mana Allah membebaskan keluarga kita dari sakit penyakit, dari persoalan ekonomi, dari persoalan karir. Ceritakan itu kepada anak kita. Ceritakan. Au na julu amang, na pugos do punggu. Na ada tola pia pa sekolah honau, tay merjuang dua omang sekolah. Aso gebe senari songono nau. Itu cerita Allah menolong kita dalam proses meraih sukses. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus menghidupi prinsip kesucian. Semua yang kita lakukan, kita perintah Tuhan itu kita lakukan. Kalau kita tidak suci, hilang, habis, ambiar, memeridi dia, baru maridi depe, may pasang parfum. Apa manibur diberaki, manuk. Hancur. Ulahi bisa maridi. Kekudusan itu begitu. Sudah tua, sudah hampir mendekati surga, tersandung. Bisa saja. Maka hidup ini perjuangan terus. Jaga kesucian sampai pada akhirnya. Setia sampai akhir. Supaya kita mampu menerima mahkota kemuliaan. Lalu yang keenam, kita harus mampu mempertahankan komitmen. Jadi ketika kita sudah berjanji ingin melakukan firman Tuhan setiap saat, setiap hari, setiap hidup kita, berkomitlah sampai mati. Jadi jangan sesekali ke gereja, sesekali tidak ke gereja, sesekali berdoa, sesekali tidak berdoa. Itu tidak komit. Harus berjuang memegang komit. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dari teks hari ini, setia melakukan perintah Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan? Yang pertama yang kita renungkan ialah Allah memilih kita sebagai umatnya. Ingat, Allah memilih GKPA Binjai sebagai umatnya. Ini hak prerogatif Allah. Privilege bagi kita, keistimewaan kita ialah kita dipilih Allah
sebagai umatnya. Katakan kepada dirimu, aku adalah umat pilihan Allah. Jadi bukan umat sembarang. Ketika saya sudah menjadi umat pilihan Allah, maka sikap tingkah lakuku adalah seperti Allah. Karena kita menjadi saksi Allah, menjadi pewarta karakter Allah dalam setiap kehidupan kita. Kemudian apalagi yang mau kita lakukan? Sebagai saksi Allah, maka kita akan menjaga kesucian, memegang teguh perjanjian, dan memiliki komitmen yang teguh. Kiranya dengan firman Tuhan hari ini memberikan kita kemampuan menjadi setia melakukan firman Allah hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu telah memberi kami pengajaran bahwa kami harus setia melakukan firman Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kami, kiranya Tuhan memampukan kami untuk setia melakukan firman Tuhan dengan cara mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampu mematuhi perintah itu dan setia menjaga perjanjian dengan Allah. Dan kami menjadi saksi dalam pembebasannya. Bahkan kami memiliki prinsip kesucian dan punya komitmen mempertahankan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Karena itu dalam merayakan minggu kedua setelah Trinitatis ini, kiranya Tuhan memampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.